Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah dan orang paling baik dan paling ikhlas dan paling jujur. Dan saya berteman dengan orang yang jujur pula dalam ring satu saya. Namanya Pak Usman, pembela kebenaran. Dan bagi dia, siapapun yang berbuat zolim akan habis. Oke Pak, gimana Pak pandangan Bapak tentang arti seseorang itu bisa dikatakan jenius atau tidak jenius? Orang jenius itu seperti apa Pak? Ciri-cirinya? Jenius ya, apa yang dia katakan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan, itu jenius. Kalau ada orang bilang dia mengatakan A tapi prakteknya B, itu bukan orang jenius kan. Contohnya siapa Pak? Apakah sifat itu ada di saya Pak? Kalau Anan kayaknya jauh dari kata jenius, karena banyak melenceng ya. Contoh hal yang pernah saya lakukan ke Bapak yang melenceng. Dia pendiriannya nggak teguh, pintar. Betul. Orang yang bisa dijadiin panutan itu orang yang kata-katanya dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Siapapun itu. Siapapun itu, tanpa terkecuali. Kalau Bapak, apakah bisa dijadikan panutan? Bisa juga belum. Bisa juga belum. Bisa juga belum. Bisa iya, bisa tidak gitu maksudnya. Pokoknya bisa juga belum. Bisa juga belum. Maaf, emosi. Banyak juga yang masih keluar jalur. Oh. Orang ya, sifat manusia kan. ya, orang jenius adalah kalau itu lebih ke ini Pak, tidak menepati janji kali ya. Bukan. Orang jenius itu apa? Kata dan perbuatannya sama gitu ya Pak. Apa gimana Pak? Maksudnya apa yang dia katakan itu banyak benarnya, itu yang jenius. Kalau Anan Pak, kata-kata Anan banyak benarnya apa banyak salahnya? Ada benarnya juga, tapi salahnya juga banyak. Ada benarnya dikit. Saya lagi malas ketawa kan. Sadis juga nih. Bapak, dalam psikologi forensik, ketika ada teman atau sahabat atau saudara atau rekan kerja atau rekan partner bisnis, ketika kita lawan bicara kita begini, itu seperti perisai Pak. Apa Bapak lagi mengadakan perisai dengan saya? Iya, maksudnya kayaknya tar dulu dah, gue nggak mau ketawa gitu kasarnya, tapi jadi posisinya gini, itu tuh kayak orang jaga-jaga gitu, defend, bertahan. Pengendalian, lebih ke pengendalian. Kalau Bapak lepas soalnya tangan main kemana-mana ya. Bukan begitu Pak? Kurang lebih gitu. Ih, Bapak, menurut Bapak, penilaian Bapak tentang pribadi saya itu seperti apa Pak? Ana Dia Rija Karisma, lahir di Tegal, mama orang Medan. Orangnya seperti apa Pak? Yang baik dulu apa yang buruk dulu? Yang buruk dulu Pak. Buruk dulu. Buruk 3, buruk 5, baik 5. Buruk 3 nya. Buruk 3 aja. Pertama, kurang disiplin. Kedua, orangnya agak sedikit jorok. Ketiga, yaitu tadi pendiriannya berubah-ubah. Saya kurang disiplin. Kurang disiplin. Contoh? Ya, ngomong janji, bos bilang jam 5.30, jam 4 juga saya siap. Nyatanya datangnya telat. Itu salah satu contoh. Siap pimpinan ya Pak? Karena bos kita Allah tetap. Yang kedua, jorok. Jorok iya. Kadang apa ya? Ya jorok lah. Pokoknya jorok, kata saya jorok. Betul. Kalau pelin nggak perlu dijelaskan. Oh, ya. Intinya udah satu jorok. Ya. Kalau pelin Pak, kan jorok kan Bapak yang mancing bukan kostum. Oh iya Bapak. Ini out of the record. Yang ini, yang ketiga, pelin pelan tadi udah kita bahas. Karena saya kadang-kadang gampang berubah. Yang kalau baiknya ada 3 juga. Baik ada 3. Satu, orang yang murah hati.
Masya Allah. Kedua, visi misinya bagus. Ketiga, apa ya? Baiknya apa ya? Ini agak sulit saya carinya baiknya. Ketiga nih. Serius? Ya. Utang bayar nggak dia gitu? Kalau utang itu memang kewajiban, jadi nggak bisa dikatakan baik. Satu apa tadi? Murah hati. Satu murah. Kedua, Apa ya? Saya udah lupa. bukan. Wah, berarti saya nggak ada baiknya. Yang kedua apa tadi? Satu murah hati, Masya Allah. Nah, Kedua apa aja saya juga lupa. kedua, apa tadi? Berarti apa ya? Visi misinya bagus. Visi bagus. Yang ketiga, Ya malah benar faktor U. ketiga murah hati, visi misi bagus. Ketiga, Iya, ketiga ini saya mau kategori baik itu gimana? Saya juga bingung nyarinya gitu. apakah saya termasuk orang yang ikhlas? Ikhlas, ya bisa juga sih. Apakah Ada ikhlas ya. apakah saya jujur? Jujur, kalau saya bilang jujur kayaknya belum bisa bilang jujur. Oke. Apakah saya memiliki mental kesatria? Ada. Bapak, apakah bisa pertemanan kita ini sampai mati bertahan? Sampai di akhirat? Salah. Apa hal yang sangat Bapak kenang dan Bapak ingat tentang saya yang berkesan di hati maupun yang sangat menyakitkan hati? Yang pertama menyakitkan hati dulu. Menyakitkan hati, Saya minta maaf kalau itu benar. apa ya? Sebelumnya saya minta maaf. Mungkin lebih ke salah paham kali ya. Ya. Jadi bikin saya sakit hati. Hmm. Yang kedua yang paling berkesan itu buat saya itu apa ya? Kalau ngomong diulang-ulang, jadi berkesan buat saya. Capek dengerinnya. Iya. Tapi ini berkesan yang bikin Bapak, ini anak tuh sebenarnya gini gitu. Oh, gitu. Sebenarnya lebih positif gitu apa? Kalau yang berkesan positif ya. Hmm. Tadi negatif karena kalau salah paham kan. Positifnya apa, Pak? Solidaritasnya tinggi juga. Apa? Solidaritasnya tinggi. Itu kalau nggak salah ya. Siap. Bapak, Apa lagi? kalau kepala pusing tandanya apa? Banyak faktor. Satu, sakit. Hmm? Dua, nggak punya duit. Hmm? Tiga, banyak pikiran. Saya masuk kemana ya? Kayaknya lebih ke nggak ada duit. Pedas sekali ya? Iya. Bapak, apa yang menimbulkan Bapak bisa berteman dengan seseorang, bisa ini yang dijadikan teman baik itu apa? Faktor apa aja? Hal yang dilihat dari Bapak sehingga Bapak memutuskan ini bisa jadi teman baik. Apa? Ya itu kita ini dulu ya. Kita telusuri, artinya kita pelajari sifat-sifat orang. Tidak semua teman itu bisa dijadikan teman sejati. Tidak semua teman itu bisa kita jadikan teman pilihan buat kita sharing atau apa. Jadi kita juga harus pintar-pintar menilai teman. Ya. Teman banyak bagus, tapi jangan salah, teman juga kadang bisa menjerumuskan kita. Jadi kita harus pandai memilah dan memilih mana teman yang baik, mana teman yang tidak baik. Gitu. Saya termasuk teman yang tidak baik atau teman yang baik? Belum saya bisa simpulkan karena masih di dalam proses. Arahnya berapa persen lah? Teman baiknya bisa berapa, teman nggak baiknya berapa gitu? Kalau 100%. 100% ya. Kapasitas nih teman 40-60. 60-nya apa? 60-nya kurang baik. Saya. Ya. Masya Allah. Gila, 102. Yang Ini fakta ya, Ya. buat saya, tapi buat saya penilaian saya. yang baiknya Yang baiknya 40. apa yang bikin Bapak berkesan saya 60% tidak baik? Faktor yang sangat mendalam, Pak, biar saya pelajari dan saya memperbaiki ke depannya. Saya orangnya fair dan saya akan dengarkan apa kalau itu benar dan saya akan memperbaiki. Dan kita harus memperbaiki, belajar terus sampai mati. Ya. Apa, Pak, yang harus saya perbaiki dalam diri saya? Lebih ke apa ya, imbal baliknya kurang.
Segitunya. Hmm. Contohnya apa? Ada apa ya? Bapak merasa imbal balik dari saya kurang. Ada. Bukankah sepenuh hati udah Kalau saya. punya barang sayang, Nah, tapi kalau punya barang orang sayang. itu kan itu kan memang itu kan maruk Pak, lebih ke serakah. Itu ya. Ya Itu nggak boleh baik kan, nggak Eh, baik. Oh, nggak baik. itu nggak baik, tapi ini maksudnya gila belum apa-apa ikut-ikut saudara. Maksud saya dalam hubungan persahabatannya ini Pak, maksudnya kenapa Bapak Ya imbal bagi yang kurang gimana Nah, coba? coba Karena juga jujur pinjam aja. uang. Saya kalau pinjam uang susah. Itu Yo. nggak bagus. Kayak gitu. kalau ada duit mah saya kasih Pak, emang nggak ada. Jadi emang nggak ada terus ya? Iya, boy jangan Amin, bilang, udah. jangan bilang terus lah. Imbal baliknya nggak ada. Tapi kalau menurut Bapak, cinta yang saya berikan dan kasih sayang yang saya tebarkan kepada setiap manusia agar manusia setiap yang ada di sebelah saya selamat, apakah itu Bapak rasakan atau tidak ada getaran itu? Ada. Hah? Ada. Berarti saya orangnya, oh siap, pimpinan yang, ya, Bismillah.